لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. Maka semestinya manusia ini berharap kepada kekayaan Allah SWT melebihi harapannya kepada apa saja. Kalau saya taat kepada Allah, beres. Allah itu maha kaya. Kalau saya dicintai oleh Allah SWT, beres. Allah itu maha kaya. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau orang itu dicintai oleh seorang raja, maka dia akan merasa dalam hatinya, beres saya sudah. Bagaimana pula kalau orang itu dicintai oleh pencipta seluruh raja, pencipta seluruh raja. Kalau orang itu disayang oleh orang kaya, ayah saya ini orang kaya kok, nggak usah mikir saya itu, sawahnya 30 hektar. Ayah saya orang kaya, nggak mikir, dan ayah saya ini sayang sama saya. Bagaimana kalau orang itu disayang oleh Allah yang menciptakan seluruh orang yang kaya di alam semesta ini? Semestinya dia ini akan menjadi tenang, tentram, bahagia, tidak khawatir apa-apa. Tidak khawatir apa-apa. Memulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila orang itu mengenal keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kalau orang itu kenal kepada keagungan Allah, maka tertanam dalam hatinya, tidak ada yang diharap selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak ada yang diminta selain Allah. Mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya belajar lafaz iman. Setelah belajar lafaz iman ini semula kan, perlu kita ini belajar pengalaman iman, pengalaman hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Di saat-saat keadaan itu mengajak kita untuk terkesan dengan makhluk, kok kita ini tetap tidak terkesan dengan makhluk, hanya tawajuh kepada Allah, zahir batin. Saat itu nanti kita dapat pengalaman iman. Jadi cari pengalaman iman itu begini caranya. Di saat suasana-suasana semua itu mengajak kita untuk tawajuh kepada makhluk, berharap kepada makhluk, takut kepada makhluk, terkesan dengan keadaan, kok kita ini tawajuh terus kepada Allah, nanti pasti kita akan dapat pengalaman iman. Ini ceritanya dalam Al-Quran banyak. Ketika seorang ahlul iman dari keluarga Fir'aun, rajulun mu'minun min ali Fir'aun, dalam surat Ghafir, ketika satu orang ahlul iman dari keluarga Fir'aun menghadapi ancaman-ancaman Fir'aun, tetapi dalam suasana seperti itu dia dakwah pada Fir'aun, cerita keagungan Allah kepada Fir'aun, dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah.
Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah. Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya. Fabaqahullahu sayyiati ma makaru. Ketika orang iman dari keluarga Fir'aun tadi, dalam suasana semua itu mengajak takut kepada makhluk, tapi dia ini tidak takut. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan diriku kepada Allah. Akhirnya dijaga oleh Allah, sehingga Fir'aun dengan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa di depan orang ini. Ini ceritanya banyak. Para nabi, orang-orang iman dahulu, para sahabat diceritakan dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Datang orang-orang kepada para sahabat memberitahu, oh musuh-musuh sudah siap untuk mengganyang kamu semua. Ini suasana itu mengajak orang itu tawajuh pada makhluk, mengajak orang itu ketakutan kepada makhluk. Tapi para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja, sebaik-baiknya yang diserahi segala urusan adalah Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada para sahabat. Yang dikhawatirkan, yang ditakut-takutkan tadi ternyata tidak bisa apa-apa. Pasukan-pasukan Mekah yang akan menyerbu sahabat malah pada pulang semua. Ini pengalaman para nabi dulu, pengalaman para sahabat dulu. Suasana mengajak untuk tawajuh pada makhluk, kok tidak mau tawajuh sama makhluk, tetap tawajuh pada Allah. Alamat ini akan dapat pengalaman iman. Seperti Nabi Musa juga, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun, teman-temannya semua inna lamudrakun, sudah kami hancur. Suasana mengajak tawajuh pada makhluk, teman-teman mengajak tawajuh pada makhluk ya. Tapi Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdi, jangan begitu, Tuhanku bersama aku. Inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku, dia akan memberikan petunjuk pada aku. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada Nabi Musa, lautan dibelah menjadi jalan raya. Kalau dalam bayan begini mulai kan, memang semua mengajak tawajuh pada Allah, ya kan? Semua mengajak tawajuh pada Allah, terus kita tawajuh pada Allah, ini bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kita ingin dapat pengalaman, suasana mengajak tawajuh pada makhluk, suasana mengajak berharap pada makhluk, takut pada makhluk, kok kita tetap tawajuh pada Allah. Nanti kita dapat pengalaman. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang mau jauh lah, ketika mau berangkat, tiba-tiba istrinya berteriak-teriak, Pak, ada apa? Ini anak kita hilang, Pak. Loh, hilang? Nah, bagaimana kok bisa hilang? Ya nggak tahu, tadi jalan-jalan di depan tuh saya cari kemana-mana ketemu. Ya saya mau jauh lah. Ya penting jauh lah apa penting anak? Katanya istrinya. Dia merenung. Kalau sudah ditanya begitu bagaimana kira-kira? Penting jauh lah apa penting anak? Bingung ini. Bayan 20 tahun itu jadi lupa semua, ya kan?
Direnungi. Penting jauhlah. Penting jauhlah, karena jauhlah ini perintah Allah. Kalau saya menjalankan perintah Allah, nanti akan dapat ridho Allah, dapat pertolongan Allah. Langsung jauhlah. Jauhlah taskil, bentuk jamaah. Kalau bentuk jamaah mau kencing di belakang masjid, tiba-tiba ada orang berteriak-teriak, Pak, ini ada anak kecil di sini, anaknya siapa Pak ini? Balah, anak saya ini. Masya Allah. Jadi orang itu kalau suasana itu mengajak kepada makhluk, kok dia tetap tawajuh kepada Allah, itu nanti dia dapat pengalaman macam-macam. Kalau kita melihat Al-Quran, ceritanya serupa semua begitu. Kapan pertolongan Allah datang pada para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah zaman dulu, ketika suasana mengajak kepada makhluk tapi mereka tetap tawajuh kepada Allah. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, tangannya ditali sama Namrud, kakinya ditali sama Namrud, dilemparkan dalam api. Semua suasana mengajak untuk tawajuh pada makhluk, tapi beliau tidak terkesan dengan suasana ini, tetap tawajuh pada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Bahkan para malaikat pun datang mau menolong. Semestinya ini Nabi Ibrahim tawajuh pada para malaikat. Oh, ini datang para malaikat. Apa ini? Namrud dibanding para malaikat, kebak sekali, habis Namrudnya. Tetapi anehnya itu Nabi Ibrahim juga tidak terkesan dengan para malaikat. Hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Nah, kita ini kalau sudah mengalami seperti ini, nanti dapat pengalaman. Tapi kalau baru dengar bayan, nulis bayan, dengar bayan, nulis bayan, menyampaikan bayan, itu baru belajar lafadznya iman namanya. Tapi kalau keluar di jalan Allah, dengan menghadapi macam-macam masalah, tetap tawajuh kepada Allah, nanti dapat pengalaman. Setiap orang pengalamannya nanti macam-macam, berbeda-beda. Pakai syarat itu saja, satu aja syaratnya. Pokoknya kalau ada ajaan kepada makhluk, hati tawajuh kepada Allah. Makhluk nggak bisa.